Kalau konsepnya kawan-kawan Aquair sama Bang Denny Cagur sendiri kayaknya. Oh gitu ya, jadi Iya, emang konsepnya. seperti ini gitu Iya, kan. benar. Jadi lepas dari tempat Bang Denny Cagur, akhirnya Pulau itu sudah punya Benar, ilmu masing-masing. iya. Punya bekal jadinya. masing-masing. Kalau untuk harganya nih Bang, rank berapa Bang? Yang untuk di aquascape-nya berapa, untuk di landscape-nya berapa biasanya? Ya untuk ukuran paling kecil misalkan 30 cm gitu. 30 Mungkin cm. harganya ya mungkin sekitar 750 gitu. Dia kecil bukan berarti dia lebih murah, bisa jadi yang lebih kecil lebih mahal gitu, Bang. Tergantung kesulitannya mungkin ya? Tergantung kesulitannya, tergantung jenis tanamannya. Halo Sobat Kopong, balik lagi di channel Kopong. Hari ini kita kedatangan narasumber yang berhasil merubah hobi menjadi ladang cuan. Apalagi kalau bukan aquascape dan landscape. Langsung aja kita bertemu dengan narasumber kita, Abang Tohid ya Bang ya? Iya. Abang Tohid, sehat Bang? Panggilannya Bang Tohid atau apa nih? Atau Mas Bro? Atau Tohid aja. Tohid aja? Nanti takutnya jarang pulang lagi ya? Landscape itu kurang lebihnya cara pandang terhadap sesuatu dalam bingkai yang lebih luas gitu. Nah, sedangkan aquascape ini ya kurang lebihnya salah satu dari turunan yang menjadi produk lah kurang lebih dari landscape itu. Kalau pengertian secara umum landscape itu adalah bentang alam di suatu kawasan beserta segala aktivitas kehidupan di dalamnya. Nah, jadi di situ termasuk ya kehidupan sosialnya, terus budayanya gitu kan, termasuk semua apa ya secara umum ekosistem yang ada di sana. Jadi kemudian ada aquascape. Aquascape ini ya apa ya sebenarnya cuma bagian kecil dari landscape itu sendiri gitu. Nah, dari kecil sebenarnya saya dari orang tua lebih condong diarahkan ke seni gitu. Ke seni. Nah, kemudian dari kecil saya ngamati ya namanya di kampung dulu ya Bang ya. Jadi hari-harinya itu ya ada di sungai, ada di hutan gitu Bang. Nah, kemudian sering lihat TV kok apa ya di kota banyak banjir gitu Bang. Nah, itu apa ya pemikiran anak kecil seusia itu kok aneh gitu Bang. Ya mestinya yang ada banjir itu kan ada sungai gitu kan, ada hutan. Nah, jadi masih apa ya pemikiran terbalik gitu Bang. Nah, sehingga di situ mungkin dari sana ya jadi inilah kurang lebihnya jadi unek-unek. Jadi sering-sering nanya ke bapak atau ke Orang tua. orang yang lebih tua gitu. Singkat cerita soal teman STM mulai ke Jawa, ke Medan, kemana gitu, keliling lah kurang lebih. Ya ternyata di situ ada dalam pola pembangunan kita itu ada hal penting yang terabaikan. Kita cuma fokus ya khususnya keseluruhan lah Indonesia. Kita nampaknya yang membangun ya tampaknya ya megah gitu kan berkembang. Nah ternyata kita lupa ekosistem yang seimbang itu tadi. Nah, sehingga konstruksi terus berjalan, ekosistem itu kalah dengan kepentingan gitu Bang. Dari semua perkembangan apa ya bangunan kemegahan yang ada secara tidak langsung mengakumulasi apa ya efek lingkungan yang
dampaknya terus Buruk. membesar. Nah, kurang lebihnya seperti bom waktu gitu Bang. Yang nampaknya ya bagus, berkembang, maju. Nah, cuma di balik itu menyimpan Bom apa ya, waktu tadi potensi ini apa namanya, kerusakan lingkungan yang besar. yang lebih besar gitu Bang. Jadi kita kayak sering komunikasi ke kawan-kawan mahasiswa, terus ke kawan-kawan desain konstruksi. Nah, ternyata mereka juga sebenarnya paham hal itu. Nah, cuma ya itu tadi, Kepentingan tadi ya. kalah dengan kepentingan gitu Bang. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih karena cinta lingkungan sih, lebih ke situ. Jadi ada sebab dan akibat, lebih mikir ke situ ya. Benar. Aslinya arahnya Sebab akibat itu tadi. mulanya ke situ. Dari situ. Kemudian baru setelah Bang Tuyip keliling ke Medan, ke Jawa, akhirnya nemu titik Benar. Usaha apa namanya bikin landscape ini yang ibaratnya karena mungkin dari Bang Tuyipnya sendiri mau melakukan hal yang lebih mungkin terbatasan tadi ya. Ya, benar, keterbatasan. Akhirnya Ya. membuat idelah di landscape dan aquascape tadi. Ya, kurang Jadi lebihnya. seperti itu. Artinya kan sebenarnya itu udah bikin seperti itu kan ada jiwa seninya juga kan. Ya, Seninya pasti. juga, Ya. kemudian sudah emang passionnya dari awal dari yang emang Benar. cinta lingkungan akhirnya ngebuat ya. ini loh lingkungan yang sebenarnya itu seperti Benar, ini, benar. seperti itu ya. Idealnya gini Idealnya loh seperti gitu. ini loh. Jadi Iya. dicurahkan ke dalam akuarium dan landscape itu tadi. Benar, Gitu. itu salah satu bentuk kampanye kita sebenarnya, kampanye lingkungan gitu. Macam lingkungan. Jadi lingkungan yang sehat seperti ini, lingkungan yang bersih itu seperti ini, seperti itu. Ya. Benar. Tapi kepikiran nggak sih itu akhirnya jadi ladang usaha atau jadi bisnis ke depannya itu? Itu kepikiran sampai emang udah bikin tuh emang niat jadikan bisnis atau emang ngalir gitu aja jadi menghasilkan uang? Itu tanpa disadari, ngalir Tanpa begitu aja gitu Bang. Ngalir gitu aja. Kita nggak pernah berpikir ada potensi bisnis di sini, nggak pernah berpikir ya. Karena ya, apa ya, targetnya yang pertama ya kampanye lingkungan, edukasi ya semacam itu aja. Nah, ternyata setelah didalami benar, berkumpul dengan kawan-kawan penggiat, oh ternyata ada gitu potensi bisnis yang nggak pernah terpikirkan juga di situ. Ya termasuk ya salah satunya kalau yang kayak landscape taman gitu, kemudian ya aquascape ini, ya banyak pengembangan di situ ternyata. Dan menghasilkan. Iya benar, termasuk apa penghobi tanaman, gitu kan. Gitu. Terus kemudian kalau dari respon dari orang sekitar nih bahwa yang mainan tanaman ini berarti Iya. kan itu bisa menghasilkan. Itu responnya gimana tuh? Nah itu agak unik gitu. Ya, ada uniknya, ada lucunya ya, ada ya sedihnya juga sebenarnya. Untuk menjadikan kegiatan semacam ini jadi bisnis, waktu itu ya masih dianggap terlalu aneh gitu Bang. Ya. Iya, ya ini nah kurang lebihnya ada kayu ya. Ayam. Kayu, pasir. Di masyarakat kita ya mungkin ya karena Indonesia terlalu kaya kali ya. Jadi barang-barang seperti ini nggak dianggap ada potensi ekonomi di sini. Ya cuma kayu gitu kan. Ya umumnya ya cuma untuk kayu bakar gitu kan. Kemudian ada pasir begini. Ya pasir untuk bangunan kurang lebihnya Bang. Ya banyak pasir atau Iya. lampu ini ya. Benar. Nah cuma ya di dunia hobi Jadi ternyata bisa menghasilkan benar. cuan gitu. Iya kurang lebihnya 1 kilo pasir kalau diumpamakan ya bisa aja ya jadi 1 kilo beras perbandingannya Bang. Perbandingannya. Iya benar. Itu dunia hobi loh. Iya, itu mahal gitu. Mahal. Kayak gini nih sebenarnya kan dicari juga gampang kan. Ibaratnya Iya, yang dibuang benar, sama orang benar, punya nilai seni yang tinggi sebenarnya. Iya benar. Ini kalau proses pembuatan dari aquascape dan landscape sendiri, proses awalnya itu sampai jadi itu gimana sih? Untuk bikin aquascape sampai jadi, nah itu tadi ya kembali lagi ke apa ya, kemampuan kita memahami ekosistem. Nah di situ ya apa ya, akuarium atau aquascape lah. Aquascape itu kan tiruan apa ya, tiruan atau miniatur realita aslinya di alam itu gimana. Nah, sehingga kita ya mesti benar-benar apa ya, memahami karakteristik Kayu apa? iya, materialnya ya, materialnya. kayunya, ya pasirnya, misalkan kalau pasir, bebatuannya, terus tanamannya. Di situ ya apa ya,
untuk menarik orang apa ya menjadi hobi atau suka dengan aquascape itu ya sebenarnya nggak mudah gitu kalau nggak ada basic awal suka dengan lingkungan gitu bang. Oh, jadi dia tergantung dari kalau misalnya Benar. dia nggak suka sama lingkungan, biasanya nganggapnya biasa aja gitu. Biasa aja. Dan bisa jadi Biasa yang aja. dibuat pun pasti hasilnya nggak akan maksimal. Benar nggak akan maksimal karena dia Ngerawat juga soalnya ya. iya nggak apa ya mesti ada penjiwaan gitu bang. Ya namanya tumbuhan hidup kan punya syarat hidupnya gimana. Kemudian barang-barang materialnya gitu kan ada karakternya masing-masing ya kayak kayu ya mungkin ada yang mengandung racun atau apa yang nggak bisa Oh, ditaruh di ada akuarium efek-efek mungkin tertentu ya ya. semacam itu sehingga ya harus apa ya benar-benar menjiwai memahami terus mengerti pola ekosistem itu gimana ya, termasuk ikan-ikannya gitu kan. Jadi kadang bisa ditaruh itu Benar. kenapa aja, nggak semua Benar. dibersihkan gitu ya. Iya benar Jadi kayu pun termasuk kalau kayunya beracun juga nggak bisa. nggak bisa. Ikan pun Iya. mungkin ukurannya yang lebih kecil kalau untuk di aquascape ya. Biasanya untuk pemula ya dalam apa proses kita kampanye lingkungan itu tadi ya mungkin kita tawarkan suguhkan yang kecil-kecil dulu gitu kan yang hemat biaya terus mudah dirawat gitu bang. Kita ada konsumen misalkan belanja barang atau buat yang apa langsung jadi kita nggak lepas gitu aja bang. Di maintain ya. Bener, karena bagi kita ada orang yang mau bikin itu aja udah luar biasa senang. Ada kawan baru gitu ya untuk apa sama-sama mikirkan. Mulai hobinya tadi ya. Bener, iya yang arahnya ke lingkungan itu tadi. Orang yang malah di Ah, sebenarnya sehingga- lebih kecil tuh biar paham ternyata ini iya, loh kalau bener. mau biar menciptakan paham dunia gitu kan ya. dulu gitu. Setelah dia paham biasanya kalau dia memang basicnya suka dengan lingkungan ya dia nggak bisa lepas lagi bang. Dia pengen yang lebih besar ya atau bahkan sampai ke apa ngarah ke landscape pertamanan itu Landscape tadi. tanaman tadi ya, Iya. ke taman kota yang lebih Benar. besar ya. Karena dia ngerasa oh ini penting lingkungan penting, Penting gitu kan. Bukan Jadi sebatas kalau hobi misalnya aja. hobi aquascape atau landscape bisa jadi dia nggak akan buang sampah sembarangan lah ya. benar Karena mikir, benar. oh ekosistem kecil gini aja ternyata susah untuk ngerawat, susah untuk apalagi merawat sebesar iya dunia ini benar gitu kan. iya terus dia paham Keren. juga di ekosistem yang kecil itu aja yang kita perhatikan apa ya semaksimal mungkin di saat ada kekeliruan di situ dia rusak. Nah, apalagi ekosistem yang besar kalau diperlakukan dengan Semau-mau. semena-mena semau-mau kan ya efeknya ya besar juga juga. kan. Kalau di aquascape itu ada dia apa namanya ekosistem air tawar, ada ekosistem air laut. Oh beda oh ya. Benar. Dari tumbuhannya masih beda. Benar. Air asin Iya. sama air tawar ya. Benar. Jadi untuk itu ikannya pun masih beda juga. Beda juga. Ada kesulitan yang ini nggak sih yang ditemuin nggak sih? Kadang-kadang kan orang saya pingin bikin nuansa pohon avatar misalnya. Oh iya, misalnya ya. Atau saya pingin alam kayak misalnya kan ada mainannya atau tuh Iya. ada batu-batunya gitu kan. Apa ya di saat kawan-kawan tadi udah belajar menanam, belajar tentang tanaman, kemudian dia ya kayak saya bilang tadi nggak akan berhenti di situ aja, pengen yang lebih. Nah, di situ mereka baru mengekspresikan apa ya idenya masing-masing ya kayak pohon yang besar gitu, bikin konsepnya pegunungan semacam itu. Ya di situ di saat mereka ada arah ke sana ya kurang lebihnya kewajiban kawan-kawan untuk mengarahkan mereka biar nggak keliru dalam prosesnya, biar nggak buang-buang aja gitu bang. Oh iya gitu. Iya karena ya budgetnya ya lumayan. Budget. Kan. Iya. Jadi kalau tergantung dari kesulitannya ya. Benar. Biasanya berapa lama sih untuk membuat aquascape yang dimensi untuk aquascape misalnya kecil gitu? Ukuran itu berapa lama sih biasanya? Untuk aquascape itu sebenarnya mau dia kecil atau besar Sama aja. sama aja fase jadinya ya kurang lebih antara maksimalnya itu umur 4 bulan gitu bang. Oh lama ya dia? Iya 4 bulan karena dia ya tumbuhan hidup kan hidup dia ada apa, Masanya. ada masa pertumbuhannya gimana gitu bang. Oh jadi dia dari mengerakit apa namanya pohonnya, kemudian batu-batunya itu sampai dengan jadi full benar-benar jadi itu butuh waktu 4 bulan tadi. 4 bulan kurang lebih. Iya. Lama juga ya. Lama juga, iya makanya hobi yang mesti apa ya Iya, punya hobi kesabaran itu. Kesabaran dan lumayan tinggi kan ya. Benar, iya. Untuk apa namanya harganya juga untuk di Benar, aquascape-nya sebenarnya benar. yang mahalnya itu seninya itu tadi sih ya sebenarnya. Iya, iya.
Ya di situ jadi dia bisa menghargai apa ya, perjuangan dia untuk membangun ini apa namanya ekosistem aquascape yang dia rawat. Gitu. Iya. Pemasarannya lewat apa? Lewat online kah atau lewat offline atau gimana? Biar tahu oh di sini bisa aquascape atau gini. Pemasarannya online kita ya, offline ya. Di daerah ya ada, kita bikin ya semacam apa tuh namanya, asosiasi apa, kumpulan lah ini, komunitas kalau untuk di daerah ya. Komunitas, kemudian di nasionalnya ada asosiasi, satu asosiasi lah yang dia berhubungan ke aquascape dan landscape. Iya, kemudian di internasionalnya pun ada, sehingga dia kuat bang, saling menguatkan. Iya, tadinya baik di komunitas lokal kita di Indonesia berpikir bahwa aquascape ini di Indonesia itu baru gitu bang. Karena ya fokusnya internasional ya, aquascape itu ya kalau nggak Belanda ya Jepang. Nah ternyata setelah dikorek-korek ininya apa sejarahnya, oh di Indonesia ternyata udah ada jurnalnya bang. Iya, bahkan setelah kemerdekaan sempat dibangun apa ya di Jakarta itu namanya Kampung Akuarium ya. Nah, jadi Kampung Akuarium itu ternyata di situ ya ada aquascape dulunya. Di situ. Terus untuk segmentasi dari kliennya dari Bang Toib sendiri itu dari mana aja? Apakah dari artis atau pengusaha atau apa aja? Karena kan ini lumayan agak mahal nih. Hobi yang lumayan mahal ya. Dibilang mahal enggak juga. Bahkan bisa murah sekali gitu kan, karena ya kurang lebihnya barangnya tersedia semua di alam. Nah cuma di hobi ini apa ya, ada nilai apa namanya ya, loyalitas lah kurang lebihnya. Loyalitas kawan-kawan. Jadi kurang lebih sempat waktu itu ya Kak, waktu pertama mulai menawarkan kayu-kayu semacam ini, saya nggak tahu harganya. Dan di daerah kita ya dianggap ya kayu bakar. Iya, karena kan kalau misalnya kita lihat rumah abang ini kadang-kadang isinya kayu semua. Orang yang tahu kan mikirnya sampah ini gitu kan. Tapi ternyata kan ada nilai jual tinggi di kayunya tersebut. Ada nilai jual. Nah di situ sempat saya waktu menawarkan pertama, saya bawa ke kawan-kawan yang udah eksis lama gitu, kurang lebih di aquascape. Saya tawarkan, Pak, ini bisa nggak dipakai di aquascape? Nah, ternyata sambutannya bagus. Oh bisa, ini bagus gitu. Berapa harganya? Dia bilang. Nah di situ saya ngasih harga ya, namanya di daerah kita ya dianggap gratis gitu ya, sampah gitu kan. Sehingga saya kasih harga ya murah kurang lebihnya. Dia bilang, oh jangan murah-murah. Kalau murah-murah, hobinya jadi rusak. Nah di situ saya kaget. Ya umumnya orang usaha kan, kalau beli barang semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Ini beda. Nah, ini beda ketemu. Kita kasih murah, dia pengennya mahal gitu. Karena dia tahu ini kan hobi yang mahal gitu. Benar di situ. Jadi emang kalau dari segmentasi klien juga sebenarnya banyakkan dari mana, pengusaha atau perusahaan atau dari artis, ada pernah dapat gitu? Ada pengusaha, ada. Terus ya ternyata pengusaha itu ya mereka ya serius dalam hal ini, ya kembali lagi ke lingkungan itu tadi. Dan mereka memanfaatkan aquascape ini ya buat kampanye perusahaan mereka juga sebenarnya. Oh, Go Green itu tadi. Benar, Go Green. Eco Office, Eco Home, gitu kan judulnya kan? Iya. Akhirnya ditaruhlah di perusahaan. Benar. Kalau lingkungan kita bersih seperti ini bentuknya. Iya, benar. Kurang lebihnya memproklamirkan. Ini kami udah berbuat loh, gitu. Iya. Kalau yang terjun langsung bareng kawan-kawan ada waktu itu pas bikin ini apa? Aquascape juga atau landscape? Aquascape sama paludariumnya Denny Cagur. Oh, Denny Cagur. Iya. Artis Denny Cagur ya? Iya, Denny Cagur. Planetariumnya. Itu kita gabung bareng kawan-kawan Aquair. Jadi materialnya kurang lebihnya dari sini, yang mengerjakan ya yang sebagai vendornya kawan-kawan Aquair. Kemudian banyak komunitas digabungkan di situ untuk bareng-bareng gitu, Bang. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada job besar misalnya itu sebenarnya ada teman-teman dari komunitas gabung itu tinggal ikut ke situ. Benar. Di komunitas iya. Saling bantu gitu. Saling bantu, kemudian ada
Ya kurang lebih waktu itu ya masih ini sih, masih pengenalan ke masyarakat umum. Kalau aquascape bisa dibuat gede loh gitu. Kalau paludarium bisa dibuat lebih besar gitu. Nah di situ dapat support dari Bang Denny Cagur itu tadi melalui kawan-kawan Aquair. Berapa orang tuh? Ramai waktu itu. Jadi kayak kawan-kawan Aquair bikin kayak semacam rolling gitu. Dari komunitas ini diajak gabung beberapa hari gitu. Kemudian misalkan ya dari Lampung, dari Jawa Barat, Jawa Tengah gitu. Oh, jadi seluruh Iya, Indonesia benar. kumpul ngerjain itu tadi ya? Kurang lebihnya. Jadi sama-sama bisa belajar. Ukuran dari berapa kok jadi cabur itu berarti? Kalau segitu banyak orang? ukuran persisnya kurang ingat saya mau. Cuma kayaknya ya 12 meteran mungkin. 12 meteran ya? Iya. Dan berapa lama dia ngerjain itu? Nah itu sengaja dibikin lama waktu itu. Karena bikin Dia, maksimal hasilnya ya? sebenarnya bukan itu. Targetnya biar kawan-kawan sama-sama bisa belajar dari situ. Oh, Jadi sengaja langsung tukar dibikin ilmu lama. tadi Iya, ya? benar, Dari yang benar, dari Jawa Timur, iya. kemudian dari Lampung, akhirnya Iya. tukar ilmu. Oh gini lebih gini Iya, ya? harapannya ya itu tadi memperluas cakupan ininya kampanyenya. Jadi di Lampung dapat pengalaman dari situ bisa mulai di Lampung juga. Di Jawa Tengah pun setelah dapat ilmunya bareng-bareng itu tadi ya bisa mulai juga di situ. Tapi dia bikin konsep sendiri atau emang dari teman-teman dari akuariumnya sendiri? Kayaknya Untuk, kalau bikin konsep? konsepnya kawan-kawan Aquair sama Bang Denny Cagur sendiri kayaknya. Oh gitu ya, jadi Iya, emang konsepnya. seperti ini gitu Iya, kan. benar. Jadi lepas dari tempat Bang Denny Cagur, akhirnya Pulau itu sudah punya Benar, ilmu masing-masing. iya. Punya bekal jadinya. masing-masing. Kalau untuk harganya nih Bang, rank berapa Bang? Ya, untuk di aquascape-nya berapa, untuk di landscape-nya berapa biasanya? Ya untuk ukuran paling kecil misalkan 30 cm gitu. 30 Mungkin cm. harganya ya mungkin sekitar 750 gitu. Cuma ya itu tadi dia kecil bukan berarti dia lebih murah. Bisa jadi yang lebih kecil lebih mahal gitu, Bang. Tergantung kesulitannya mungkin ya? Tergantung kesulitannya, tergantung jenis tanamannya. Karena ini jadi luas sekali sebenarnya Cakupannya? kalau cakupan bisnisnya kalau apa ya dikaji satu persatu gitu. Ya bahkan benar sering gitu kawan-kawan dapat challenge. Bikin sekian saya akuarium ukuran segini budgetnya tak terhingga. Ada yang macam Jadi enak ya ngerjainnya Enak. ya. Oh, gue butuh ini ya. Karena modal tuh unlimited Iya, gitu kan ya. Unlimited. Yang penting hasilnya memuaskan gitu kan. Iya. Iya. Dan selama ini kalau dari Bang Tuyep sendiri, klien yang abang tanganin semuanya puas dengan yang abang kerjain? Ya alhamdulillah ini nggak ada kendala lah kurang Nggak ada lebihnya. kendala. Karena setiap ada permasalahan ya kita langsung kasih Solusinya. Ya benar. Karena kalau pertama kali jadi itu emang keren banget sih ya. Tinggal ngejaganya aja yang susah. Benar. Nah, kesabaran buat PR-nya itu tadi ngejaganya. ya. Benar. Iya. Terus kalau dari Bang Tuyep sih untuk menjaga kualitas dari aquascape-nya ini gimana? Berarti jagain kualitasnya biar tetap Ya itu tadi kita nggak boleh mengabaikan satu poin pun gitu yang dia sekecil apapun gitu ya. iya sekecil apapun yang dia berhubungan dengan kehidupan atau ekosistem di dalam itu nggak boleh kita abaikan, misalkan karena biar murah gitu Asal aja. atau kita kurangin, anggap misalkan ya pupuknya nggak usah gitu, nggak usah pakai pupuk, atau lampunya dikecilin Kurangin. aja gitu. Oh. Nah di situ ya di saat kita udah Merusak ekosistem yang ada berarti. merusak atau bahkan nggak jadi sama sekali, karena ya syarat hidupnya ya nggak terpenuhi kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya ada klien datang atau konsumen datang, Bang Benar. Tuyep masih ngasih yang maksimal ya, ibaratnya udah kasih tahu ini Iya. seperti inilah Iya, wajib benar, kalau benar. ukuran misalnya 30 cm, wajib batunya sekian, Iya, wajib airnya sekian, dan itu wajib dijelasin di awal gitu kan ya. Iya. Dan modelnya Bang Tuyep nggak mau yang setengah-setengah kalau cuma untung doang, tapi Bener. kualitasnya nggak ada gitu kan. Kualitasnya nggak ada. Nah itu yang jadi permasalahan secara nasional sebenarnya. Karena sebenarnya aquascape ini ya hobi yang dibilang gampang sebenarnya. Kalau udah paham cara kerjanya lah gitu. Cuma di kawan-kawan ya di saat dia udah mulai bisa gitu bikin. Nah kemudian
mulai cari konsumen. Nah di situ di saat ada penawaran, ada tawar-menawar, apa ya? Yang namanya orang nawar kan kadang semurah-murahnya. Iya. Sehingga karena biar dapat cuan gitu kan, Asal akhirnya aja. ya udahlah asal-asal aja. Gitu kan. Nah di situ ya jadi bumerang buat kawan-kawan penghobi sendiri yang benar-benar serius di situ sebenarnya. Akhirnya muncul ini apa namanya persepsi, aquascape itu susah ngerawatnya, aquascape itu Cepat matinya. cepat matinya gitu. Nah, padahal sebenarnya ada poin-poin yang nggak diterapkan di situ. Ya salah satunya itu tadi, lampunya dikecilkan atau filternya dikecilkan gitu ya, dikurangi di situ. Kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gitu. Kalau tren buat anak muda di landscape sama scape ini gimana? Buat anak mudanya kan sekarang kan udah itu tadi kan harus Ya. cinta alam dulu baru Ya. bisa terjun ke aquascape, seharusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Harusnya karena ada soul-nya di Iya, situ gitu kan. benar. Nah untuk dari Bang Philips nih untuk anak-anak Gen Z sekarang lah ibaratnya anak-anak muda sekarang ini untuk ada nggak sih yang gabung di komunitas atau ingin apa Iya. namanya belajar di aquascape? Iya. Trennya itu kayak mana sih untuk anak mudanya? Ya sebenarnya lebih banyak anak muda. Lebih banyak anak mudanya sekarang malahnya. Lebih banyak anak muda. Hmm. Karena pertama mereka mungkin apa ya ngerasa jenuh dengan yang modern-modern gitu kan. Tapi mereka itu artinya jenuh, berarti mereka ngerti dong ini konsepnya harus cinta lingkungan dulu baru bisa ngebuat ini gitu. Nah itu yang ada kurangnya di situ karena basic mereka kan udah sejak Dibiasakan. kecil disuguhkan dengan modernisasi kan kurang lebihnya sehingga mereka kurang gitu memahami lingkungan itu gimana, tumbuhan itu gimana gitu kan. Nah sehingga kita padahal ketertarikan mereka di saat lihat oh ini aquascape, oh ini paludarium suka, cuma mereka nggak bisa gitu kan karena nggak paham ya cuma ditaruh-taruh aja gitu kan kurang lebih tanaman Ya, ditaruh ya, dibiarkan apa ya mati kayak gini ya. iya biar dia hidup sendiri gitu ya ternyata nggak bisa Nggak kan. bisa. Terus kemudian kalau pengalaman yang paling berkesan dalam usaha aquascape dan landscape ini apa kira-kira? Paling berkesan Apa dibilangin orang gila karena bawa-bawa kayu gitu kan? iya Ditaruhin depan, apalagi? iya ya pernah sering Oh gitu. Dia kan rambutnya gondrong kan? Gondrong bawa kayu gitu. iya benar. Kayak mana ceritanya? Kok bisa dibikin? Pertama dulu ya pertama mulai lah kita kan ngumpulin kayu batu gitu ya dianggap orang aneh sebenarnya bang, dibilang orang rombongan orang pemalas katanya gitu kan. Ngapain kita ngambilin kayu itu ya kebetulan kayu ini kalau dibakar bau sebenarnya bang karena kayu terendam di laut kan. Oh ya. Oh ini Jadi- bakal pinggir-pinggir laut itu Iya. ya? Jadi masyarakat bilang ngapain ngambilin itu? Nggak ada yang mau itu, nggak ada yang mau katanya. Buat kayu bakar aja bau gitu. Ya cuma ya kita tetap kumpulin aja. Artinya pernah diremehin juga ya soal Sering. itu. Padahal ternyata ini menghasilkan cuan yang besar. Iya benar. So seharga Iya. berapa? Satu kilogram beras. Iya. Iya gitu. Ya itu tadi tukarnya 1 kilo pasir sama 1 kilo beras kan. Berarti sama seperti itu ya, apalagi kayak gitu. Iya. Ternyata nilai jualnya Iya. lumayan tinggi gitu kan. Benar. Tapi kalau sekarang mereka sudah tahu itu menghasilkan, jadi mereka bahkan ini kan ya saya mulai untuk kayunya aja ya. Untuk kayunya aja kita udah mulai sekitar 13 tahun. 13 tahun. Nah, selama 1 tahun kita jadi ledekan orang. Di tahun kedua, ketiga mereka yang ngeledekin, mereka yang kerja ke kita. Oh. Terus dari anaknya sekolah sampai selesai kuliah ya dari situ. Kadang-kadang orang Iya. harus melihat contohnya Benar, dulu baru ngikutin benar, sih ya. iya. Jadi mereka tuh takut untuk mencoba kalau belum lihat Benar. orang dulu akhirnya. Benar. Dan benar. abang jadi percontohan sih. Iya benar. Walaupun dibilang gila kan ya. Iya, dibilang pemalas, orang aneh gitu kan. Iya. Oke, Bang Taib, kalau di slogan Kepompongan itu ada berubah atau punah? Perubahan terbesar semenjak di abang ngejalanin usahanya apa? Perubahan terbesar sendiri dari abang? Saya lebih bisa menyelami kondisi realita aslinya secara keseluruhan dari landscape itu secara umum. Jadi kendala-kendala di masyarakat, kendala komunikasi di pemerintahan dan lain-lain, ekonomi, budaya, ya ternyata di situ Campur aduk semua. campur aduk di situ ada
apa ya saling beririsan apalah gitu. Saling Kurang berhubungan lebihnya, tadi ya. Benar, saling berhubungan. Yang isinya kalau itu nggak tertata benar-benar ya jadi Kosong. jadi sumber masalah semua sebenarnya. Iya. Kurang lebihnya di situ. Oke Bang Boyip, ini nggak kerasa nih ya, ini Oke. sudah hampir 2 jam kayaknya kita ngomong-ngomongnya nggak putus-putus. Iya. Seru Iya, banget bisa. obrolannya tuh. Karena ternyata bisnis aquascape dan landscape ini panjang banget ceritanya. Panjang ceritanya. Dan saya yakin belum akan tergantikan oleh AI. Nggak akan bisa tergantung AI mungkin ya, karena itu tadi ya, Mudah-mudahan. karena Iya. orang yang mau usaha ini wajib punya apa namanya jiwa mencintai lingkungan. Iya. Oke Sobat Kepompong, itu aja episode kita hari ini soal landscape dan aquascape. Bisnis yang awalnya dikira sepele ya, tapi bisa menghasilkan cuan yang besar. Yang awalnya cuman pencinta lingkungan, akhirnya dituangkan menjadi sebuah seni aquascape dan landscape. Dan ternyata yang mau hobi ini nggak main-main, wajib punya kesadaran tentang lingkungan, baru dia bisa menjalani hobi aquascape ini ya. Oke, Sobat Kepompong, semoga menginspirasi untuk Sobat Kepompong semua. Kepompong berubah atau punah.